Salam sejahtera sahabat GKPSIP terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas keselamatan-Mu, atas rahasia kemurahan hati-Mu bagi kami, juga bagi dunia ini. Bukalah hati kami untuk firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, yang akan menjadi sumber firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari Roma 11 ayat 33. Demikian tertulis. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara-saudara, apakah yang membuat Paulus pada ayat ini menulis sebuah madah, sebuah nyanyian tentang hikmat Tuhan, tentang pengetahuan tentang Allah yang begitu besar, yang bahkan tak bisa diselaminya katanya, karena begitu mempesonanya. Sebabnya dia menulis madah ini, saudara-saudara, ialah karena dia menemukan rahasia keselamatan yang begitu mendalam. Tapi rahasia keselamatan yang tidak bisa hitam putih, yang tidak bisa cepat-cepat bilang kami diselamatkan, kalian celaka. Bagaimana hal itu bisa terjadi pada Paulus? Sebabnya pertama-tama ialah tentang Israel. Paulus sendiri adalah orang Israel, dan orang Israel meyakini yang namanya agama Yudaisme, dan sebagian besar, bahkan sampai hari ini, orang Israel yang Yudaisme keyakinannya itu tidak menerima Injil, tidak mengikuti Yesus Kristus seperti Paulus yang mengikuti Yesus Kristus. Dan kalau begitu, apakah Tuhan akan membuang umatnya? Demikian ditulis dalam Roma 11 ayat 1. Apakah Allah kalau gitu meninggalkan, berpaling dari Israel umatnya? Dan apakah semua karunia-karunia yang ada pada Israel akan dibatalkan? Itu pertanyaan yang serius, saudara-saudara. Namun, Paulus mengatakan tidak. Sebabnya Allah punya rencana yang besar sekalipun Israel menolak Injil. Dan dalam ayat-ayat pada Roma 11 sebelumnya, Paulus mengatakan tampaknya sekarang Israel hatinya keras. Mereka seolah-olah lambat tertidur dalam Roma 11 ayat 8, dan mereka bahkan seperti terkurung sehingga Israel itu tidak bisa melihat hal yang luar biasa dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Israel tidak menerima Yesus Kristus. Tapi sekalipun demikian, Israel tidak ditinggalkan. Israel tidak celaka. Luar biasanya lagi, Paulus menambahkan, saudara-saudara, dan memang Paulus sedemikian mendalam, dia mengatakan bahwa memang ada pelanggaran yang Israel lakukan, tapi kalaupun itu dilakukan oleh bangsa Israel, oleh agama Yudaisme itu, bukan Israel modern sekarang, saudara-saudara, Israel yang dahulu sebagai bangsa, kalaupun ada pelanggaran, itu katanya, saudara-saudara, bisa menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa, bisa menjadi kekayaan bagi yang bukan bangsa Israel, bisa menjadi kekayaan bagi dunia, bagi kita semua yang memang bukan orang Israel. Jadi, kesimpulannya, saudara-saudara, memang betul Tuhan menebus di dalam Yesus Kristus, menebus kita manusia, tapi Dia tidak meninggalkan Israel, sekalipun Israel tidak mengikuti Yesus Kristus. Sebaliknya, kita yang telah mendapat anugerah, tidak boleh juga kita merasa bahwa hanya kita yang benar. Sebab anugerah yang kita terima adalah bagian dari pohon anggur yang Tuhan beri kepada Israel sebagai keselamatan, dan kita dicangkokkan di dalam pohon anggur itu.
Sehingga saudara-saudara, kita harus juga bersyukur atas kemurahan Tuhan, dan kita tidak bisa merasa bahwa kami yang benar, bahwa kami yang diselamatkan, kalian tidak. Kita sendiri mendapat keselamatan itu karena kemurahan Tuhan. Dalam 1 Korintus 4 ayat 7, bahkan Paulus mengatakan, apakah yang kamu miliki yang tidak kamu terima? Semua kita terima dalam kemurahannya. Dan bisa saja katanya, pohon anggur Israel yang tidak percaya itu bisa dicangkokkan kembali juga. Sama seperti kita juga dicangkokkan ke dalam pohon keselamatan yang dari Tuhan. Dalam sidang misi dunia, Dewan Gereja Sedunia di San Antonio pada tahun 1990, saudara-saudara, diungkapkan satu rumusan ini. Rumusan yang kiranya bisa menjembatani mengapa Israel yang tidak percaya tapi tidak ditinggalkan Tuhan juga. Dan kita yang mendapat anugerah tidak boleh juga berbangga dan mentang-mentang dan merasa hanya kita yang diselamatkan. Dan jawaban dalam sidang misi itu tertulis demikian, bahwa tentang keselamatan katanya, memang kita tidak memiliki nama lain selain nama Yesus Kristus. Tetapi juga Allah menyelamatkan dunia ini, dan karya keselamatan Allah tidak bisa kita batasi. Dan kalau begitu memang saudara-saudara, betapa dalamnya rahasia keselamatan itu. Dan Paulus hanya mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat Tuhan, yang dalam kemurahannya akan terus menunjukkan karya keselamatannya. Dan kita bersyukur bagi kita, nama Yesus Kristus menjadi keselamatan kita. Tapi itu tidak bisa membuat kita merasa yang lain celaka, yang lain tidak mendapat apa-apa. Karena dalamnya hikmat dan kemurahan Allah. Dan itu menjadi puji-pujiannya. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan di dalam Yesus Kristus menunjukkan kasih dan kemurahan dan keselamatan untuk kami. Tapi Engkau ya Tuhan, membuka tangan-Mu kepada dunia ini untuk kasih, untuk keselamatan. Karena itu kami bersyukur. Demikian kami berdoa. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersalami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
KPS TV.